Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Minggu 9 April 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Ayub 13 ayat 1 sampai 16. Ayub 13 ayat 1 sampai 16. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Pada ayat yang ke-16, itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah jangan menjadi tabib palsu. Sahabat yang baik tak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Ungkapan ini terdengar baik, namun tampaknya tidak berlaku dalam kasus Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub, sahabat-sahabatnya datang menyatakan kepeduliannya. Sayangnya, kehadiran mereka tidak berdampak bagi Ayub. Ya, tidak berdampak baik bagi Ayub. Dengan segala yang mereka ketahui tentang sebab musabab malapetaka dan penderitaan, para sahabat Ayub tampak yakin bahwa Ayub perlu pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Bagi Ayub, justru saran yang disampaikan oleh sahabatnya membuatnya semakin tertekan. Dan akhirnya Ayub menyebut mereka sebagai tabib palsu ayat yang keempat. Dan kata-kata mereka sebagai amsal, debu, ayat yang ke-12. Alih-alih menghibur kata-kata dari sahabat-sahabatnya, justru semakin membuatnya ia menderita. Seringkali berada dalam situasi yang dialami oleh sahabat-sahabat Ayub, kita mendatangi sahabat yang sedang bergumul dengan berbagai sudut pandang, yang kadangkala tidak menolongnya untuk menghadapi pergumulan. Tentu kita tidak memungkiri bahwa dosa membawa malapetaka. Namun, dalam rangka pengembalaan, kita tidak boleh terlalu mudah mencari dosa tertentu sebagai penyebab dari suatu penderitaan. Ayub memang tidak percaya dengan penderitaan yang dialaminya, namun dalam kondisi seperti itu, ia tidak melakukan apa yang tidak patut di hadapan Tuhan. Ayub bahkan meyakini bahwa dalam ketaatan Allah akan membenarkan dia dan menyelamatkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.